Pernah nggak sih kita berpikir, kenapa setiap ada kasus besar yang ditangkap justru anak buahnya, menterinya, bawahannya, tetapi pemimpin tertinggi seolah selalu aman? Di era pemerintahan Joko Widodo, satu persatu nama pejabat dan menteri terseret kasus. Ada yang terkait proyek digital pendidikan, ada yang terkait kebijakan impor, ada yang terkait tata kelola bantuan, bahkan ada yang diduga merugikan negara dalam jumlah fantastis. Tapi pertanyaannya sederhana, bukankah semua kementerian bekerja di bawah presiden? Bukankah kebijakan besar negara lahir dari persetujuan kepala negara? Kalau menterinya salah, kalau proyeknya bermasalah, kalau kebijakannya merugikan rakyat, mengapa pemimpin tertinggi seperti tak pernah ikut dimintai pertanggungjawaban? Lihat saja berbagai proyek kontroversial, IKN yang menghabiskan anggaran besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang berat, kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak luar biasa, mobil SMK yang dulu digembar-gemborkan sebagai simbol kebangkitan industri nasional tetapi akhirnya menghilang tanpa arah yang jelas. Rakyat bertanya, ini semua dulu dipromosikan siapa? Ini semua dijadikan pencitraan oleh siapa? Tetapi ketika muncul masalah, ketika muncul dugaan kerugian negara, yang sibuk diperiksa hanyalah para pelaksana di bawah. Sementara tokoh utamanya tetap tampil tenang, tetap dielu-elukan, bahkan masih dianggap paling benar. Disinilah publik mulai kehilangan kepercayaan. Karena hukum seharusnya tidak berhenti pada bawahan. Keadilan seharusnya berani menyentuh siapapun tanpa melihat jabatan, tanpa melihat kekuasaan, tanpa melihat siapa yang dulu pernah berkuasa. Kalau rakyat kecil cepat diproses, kalau aktivis cepat dipanggil, kalau pengkritik cepat dibungkam, lalu kenapa elit politik begitu sulit disentuh? Apakah hukum di negeri ini benar-benar adil? Atau jangan-jangan keadilan hanya keras kepada yang lemah dan lunak kepada mereka yang punya kekuasaan? Kalau pertanyaan seperti ini terus muncul di tengah rakyat, maka yang sedang krisis bukan hanya hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.